sempat viral sih sebenarnya ya. Jadi pernah ada sebuah resepsi pernikahan itu hanya perempuannya aja, laki yang tidak ada. Beda. Kalau cerai itu suami istri berpisah sehingga statusnya adalah janda dan duda. Betul ya? Nah, tapi kalau pembatalan perkawinan dikabulkan, maka ketika itu dikabulkan statusnya kembali kepada perjaka dan gadis. Pikiran fase. Oh gitu Pak ya. Nah, ini hukum Islamnya nih. Ada tolak, ada fase. Secara Islam ya ada ya Mas ya, pembatalan sama Ada, maksudnya kan jadi pisahnya istri dan suami itu kan faktornya 3. 1, matinya suami, kematian. 2, Cerai. Ketiga fase. Fase berarti pembatalan nikah. Tapi sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 itu anak di luar perkawinan, gitu kan? Itu ternyata dapat hak yang sama seperti anak kandung. Harus di depan hakim. Depan hakim. Harus depan hakim. Iya. Dan mungkin di rumah sudah. Tapi niatnya tahu suaminya dong. Lah, yang tahu suami ini ya. Istri tidak tahu. Yang dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan itu limitatif. Tidak semua bisa mengajukan gugatan. Jadi yang boleh mengajukan hanya suaminya atau istrinya, pasangan tadi. Lalu yang berikutnya ada orang tua dari pasangan tadi. Lalu berikutnya adalah pejabat yang berwenang. Alat bukti dalam perdata itu tuh macam-macam, Mas. Ada alat bukti surat, ada alat bukti saksi, ada alat bukti sumpah. Kalau rekaman, Gimana? rekaman audio, Ya, kalau Atau adil itu video? kalau dipidanakan bisa sebagai bukti petunjuk ya. Oh, Kalau di petunjuk. perdata pun juga bisa dijadikan sebagai bukti, boleh. baik video ataupun audio. Boleh sebagai bukti boleh gitu loh. Tapi memang ketika hal-hal itu belum terpenuhi nanti ada alat bukti sumpah. Oke. Gitu. Yang paling kuat itu adalah kalau perdata alat bukti pengakuan. Pengakuan dari Pihak soal sudah mengaku, berarti itu adalah pembuktian sempurna. di media di kabupaten sebelah misalnya ada ribuan kasus perceraian kabupaten ini kan rata-rata di atas 1.000 lah, hampir 2.000. Rata-rata di semua pada kabupaten agama, kan pada agama itu ada 1000-an. ada janda baru dengan 1.000 lebih per tahun atau duda baru. Nah sekarang itu kelihatannya dulu kan yang cenderung selingkuh itu kan laki-laki dulu. Sekarang wanita pun banyak nanti. Bahkan ono sing bilang wes umum lah. Nanti Mas. Berarti beda ya, selingkuh zina. Hal Beda. berbeda. Selingkuh Beda. berarti kan dia Beda. cuma menyelewengkan. Iya, Oke. Nek zina otomatis kan sudah melakukan bunuh. hubungan badan. Walaupun selingkuh itu bisa lebih jauh, tapi kalimatnya Iya, pakai itu tapi aja lah. Kalimatnya bahkan tidak sampai pada berzina. Berkomunikasi, berselingkuh ibaratnya sudah main hati itu sudah selingkuh. Oke. Main hati ya. Iya, Apalagi main chat, main video dan lain-lain. bisa. Nah, selingkuh kan undang-undangnya si penjaranya cuma 9 bulan ya kelihatannya Mas ya. Ya memang kalau untuk itu kan masuk dalam delik aduan formil itu. Seperti KDRT itu delik aduan. Delik aduan. 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 Jadi yang bisa mengadu. Gitu kan. Jadi kayak perzinahan, pencemaran nama baik itu delik aduan. Berarti KDRT kalau tidak ada pengaduan ya sudah, pelakunya bebas berarti Mas. Misalkan tadi apa kayak chat yang nggak pantas, chat seks lah atau VCS gitu kan. VCS kan video call seks gitu kan. Ya. Misalkan sampai dia menyimpan, kan bisa kan gini terus rekam layar atau disimpan secara sengaja atau hilang tanpa sengaja dan tersebar. Nah, kita lihat dulu, nyimpan tanpa tersebar tapi diketahui oleh misalnya suaminya si korban lah, pelakunya itu bisa dituntut dan masuk pidana ya? Bisa. Bisa. Kelihatannya kok berat gitu lah, 4 tahun atau berapa? Iya, bisa karena dia mengandung udah unsur-unsur pidana ITE kan. Itu kan. ITE memang berat hukumannya. Karena dia Dia masuk nyimpen tok tidak disebarkan ya. karena masuknya Iya. kan sudah pitsus ya, pidana khusus. Ancamannya. Kalau bila 5 tahun langsung ditangkap ya dalam penyidikan ya. Jadi Takut melarikan diri atau gimana itu gitu. tahan tidaknya itu subjektivitas dari penyidik. Oke. Itu aja. Berarti kalau mau ya secara hukum boleh. Boleh. Kalau itu tidak sengaja hilang terus tersebar Mas, terus cerai. Nah sekarang anaknya Mas, anaknya itu aslinya kalau bapak ibunya berpisah itu berhak memilih atau orang tua yang memilih? Itu bisa dipidanakan sih Bapak. Dilaporkan pidana penelantaran anak karena tidak menafkahi anak. Atau sekarang di SMA itu juga terbaru itu si ibu itu bisa mengajukan eksekusi atas harta bapak untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak. Dulu kan umumnya anak itu ikut ibu ya, tapi di sekarang kan termasuk artis kan juga ada cerai tapi anaknya ikut bapak kan ada beberapa. Ada. Bahkan seneng ikut orang tua bapak daripada ibu kan. Betul, ada. Banyak gitu loh. Apakah kalau kawin yang keempat, istri ke
1, 2, 3 juga Ya, harus menyetujui pada secara pada resmi. pada Nikah itu minimal nafkah itu ada. oh ada ya. Ada. Apa itu? Kan kita Tidak, UMR. misalnya Atau berdasarkan gram emas atau apa? Makanan misalnya 1 mut gitu. 1 mut berapa? Satu mut cuma sidik Tidak ya. ada sekilo. Nggak, berarti patokan tertingginya harusnya hukum Islam itu. Iya, saat ini Hukum positif negara hanya mengesahkan yang terjadi secara syar'i tadi. Dan cenderung menjadi biasa. Kayak kalimat selingkuh, cerai itu Ya. kan dulu kan kalimat sakral kayak gitu kan. Betul. Sekarang malah mudah gitu mudah ya. diucapkan, Iya. mudah didengar. Ada jurisprudensi ya, tidak selalu bagi 50-50. Tapi bisa jadi kontribusi. Harta bersama itu tidak selalu aset. Utang juga harta tuh. Iya, betul. Jadi harta bersama, utang bersama. Donasi dulu. jadi hak milik. Jadi hak milik dulu, baru bisa dibagi dua. Nanti kalau tentang hukum negara lebih banyak Mas Heri yang menjawab ya. Kalau hukum agama Mas Woyo. Kalau bikin bertanya saya sama Pak Untung. Kemarin kan nganu Mas Heri apa? Kita membahas dari mulai apa di dunia percintaan ini, mulai dari ketemu, pacaran, tunangan, nikah, rumah tangga, demenan, nyenengi bojone wong dan lain-lain. Nah, itu kan masih dari sisi hukum Islam, sudut pandang Islam lah. Nah, dari sisi hukum negara gimana? Ini wajahnya kan Mas, udah nyaman ya, sudah nyaman ya Mas Heri ya? Sudah nggak usah nyaman? Masih dari sisi kamera. Aman. Iya, Nah, iya. kaitan itu loh Mas. Ah, iya, gimana? Pertunangan kan ya. Nah, tadi ya. Sing fakta yang ada. Maksudnya kan nek Mas Heri kan mungkin sering anu kan nangani kasus seperti itu kan. Misalnya sing memang betul-betul terjadi kayak pertunangan seperti apa Mas? Jenengan pernah pengalaman? Makasih Mas. Ya. Sebenarnya kalau untuk pertunangan itu kan belum menjadi sebuah peristiwa hukum ya. Jadi kan sudah seharusnya ketika itu tercatat sebagai pernikahan barulah itu menjadi semacam perbuatan hukum, perjanjian situ. Tapi kalau untuk pertunangan itu seolah kan merupakan janji kawin, Mbak. Janji kawin akan melakukan sebuah perkawinan nantinya kan baru tunangan gitu loh. Nah, tapi emang banyak faktanya kadang-kadang tunangan itu kan tidak selalu berlanjut pada pernikahan. Kebetulan ini saya pernah itu menangani case seperti ini itu sekitar tahun 2020 di Sleman. Sempat viral sih sebenarnya ya. Jadi pernah ada sebuah resepsi pernikahan itu hanya perempuannya aja, lakinya enggak ada. Jadi Sudah sampai resepsi. mau resepsi, jadi belum akad nikah jadi kan, belum akad nikah. Jadi 3 hari menjelang akad nikah itu tiba-tiba si laki-laki itu ada statement ingin batalkan perkawinan. Amin berapa itu Mas? H-3. H-3? Iya. Pertama kalimat terucap. Iya, H-3 udah mau akad nikah. Batalan berarti laki-laki. Laki-laki yang membatalkan awalnya gitu. Cuman akhirnya karena udah panik lah gitu ya. Akhirnya orang tua perempuan membatalkan itu ke KUA, mencabut berkas. Tapi berhubung undangan sudah disebar, mau nggak mau kan ya harus terjadi ya, catering udah dipesan gitu. Jadi akhirnya tetap acara berlangsung, jadi hanya perempuannya aja yang ada di situ. Jadi menyambut tamu lah kurang lebih. Jadi Tetap ada acaranya. ada acara gitu loh. Jadi apa boleh buat ya gitu kan. Tapi di kemudian hari akhirnya di tahun 2020 itu sebenarnya kalau untuk acara itu udah lama, udah hampir 2018 atau 17 gitu. 2020 tahu-tahu ini digugat perempuannya, akhirnya jadi klien saya. Digugat oleh laki-laki dengan gugatan ganti kerugian karena telah membatalkan perkawinan, membatalkan pernikahannya gitu loh. Padahal yang awalnya dari si lelaki. Tapi dengan statementnya kan lu batal aja Iya. gitu loh. Oh, iya. Tapi yang Secara resmi. secara resmi berkas adalah pihak perempuan dari orang tua itu berkas gitu. Nah di situ sebenarnya kan kalau untuk minta ganti rugi bahasanya mungkin karena malu atau apa gitu itu boleh saja. Tapi itu diatur di dalam pasal 58 KUH Perdata kita. Nah, jadi sebenarnya untuk terkait pada batalnya janji nikah, tidak jadi nikah, itu sebenarnya tidak bisa menuntut ganti rugi atau menuntut agar dijadikan pernikahan itu, tidak bisa. Kecuali, nah, di pasal itu ada terus-terus kecuali
bahwa perkawinan itu telah diumumkan. Nah, diumumkan di sini kan ya terkait undangan sudah disebar, Terpenuhi berarti. KUA juga sudah mengumumkan akan ada pernikahan, itu Oke. boleh meminta ganti kerugian. Tapi ada lagi di situ di pasal tersebut mencantumkan tentang batas daluarsanya. Nah, jadi 18 bulan sejak diumumkan itu, kalau melewati itu maka tidak bisa lagi minta ganti kerugian. Nah, tapi kalau sebelum itu boleh minta ganti kerugian, boleh digugat. Nah, kebetulan saat itu kita menghadirkan ahli saat itu. Ada akademisi dari UGM, Hukum Keluarga, itu menjelaskan tentang pasal itu di persidangan. Sehingga hakim mengambil klausula itu sebagai bahan pertimbangan untuk membuat putusan. Sehingga akhirnya putusannya tidak dapat diterima karena telah melewati masa daluarsa. Jadi gugatan tidak dapat diterima. Jadi ini sebenarnya fakta-fakta yang sebenarnya bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berapa hari? 18 bulan. 18 bulan sejak diumumkannya pernikahan. Iya. Jadi boleh minta ganti kerugian, mungkin karena dasar malu gitu kan, karena udah disebar segala macam gitu loh. Itu boleh. Itu untuk pertunangan yang tidak berujung pada pernikahan. Itu loh. Jadi kalau udah nikah ya wes gitu kan. Biasanya masalah-masalah timbul setelah pernikahannya baru timbul masalah. Masalah timbul di perkawinan pun kadang-kadang udah jalan nikah, ada gugatan lagi. Nah, ini sama seperti case saya juga di Sukoharjo. Gugatan pembatalan perkawinan. Gitu loh. Ini sudah ijab berarti. Udah suami istri. Tapi suaminya ngajuin gugatan ke istri pembatalan perkawinan. Lah bedanya sama cerai apa, Mas? Ah, beda. Oh, beda. Beda. Kalau cerai itu suami istri berpisah sehingga statusnya adalah janda dan duda. Betul ya? Oke. Nah, tapi kalau pembatalan perkawinan dikabulkan, maka ketika itu dikabulkan statusnya kembali pada perjaka dan gadis. Oh, status. Silakan. Iya, oke itu statusnya. status. Tapi dari si kumpul belumnya, Terlepas kalau untuk kumpul belumnya kan begini. Ketika terjadi berkumpul, nah, gitu kan. Lalu ketika diketahui ada sebuah penipuan di situ. oke. Boleh diajukan pembatalan perkawinan. Misalnya penipuan, contoh, misalnya si perempuan baru ketahuan, oh mohon maaf, udah nggak suci lagi. Iya. Nah, gitu loh. Oh, Dia itu merasa bisa ditipu. sampai jadi alasan itu, bisa? Bisa jadi alasan. Atau mungkin ketika pernikahan itu dipaksa karena paksaan, itu Orang boleh. tua. Nah, Atau siapapun. atau siapapun. Case saya di Sukoharjo itu suami itu menggugat istrinya untuk pembatalan perkawinan karena merasa dipaksa. Si ceweknya merasa dipaksa. Lakinya ada merasa Laki dipaksa. merasa dipaksa. Karena gini kronologinya ini si perempuan sama si laki ini pacaran dulu gitu Oke. kan. Ya mohon maaf dan tanda kutip sudah kurang lebih begitulah gitu ya. Saya nggak bisa bilang lebih vulgar gitu. Nah, lalu akhirnya si laki ini meninggalkan. Nah akhirnya si istri ini ketemu kita. Sudah saya ada partner gitu kan. Tuh minta gimana Pak? Ya udah kita somasi akhirnya. Mungkin karena atau takut atau apa gitu kan. Takut dipidana atau apa, akhirnya Iya. menikahi. Itu lamaran tuh saya datang melihat gitu kan lamarannya. Tapi sudah ada tanda-tanda gitu ya. Sudah, ini datang gitu. Akhirnya datang keluarga itu melamar. Akhirnya pernikahan. Nah, paling hanya berapa bulan menggugatlah si laki-laki tadi karena merasa dipaksa dulu. Dengan ada somasi, mau diancam pidanakan gitu kan. Itu yang dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan. Cara nganu Mas. Hah? Secara syariat sih paksaan sendiri kan enggak nganu kan. Enggak boleh jadi kan. Nikah Iya kan nggak boleh, nggak boleh. malah gak sah nih kata. Nggak sah. Berpikir gak sah. Cuman kan kalau masa dipaksa, kan di persidangan kita buktikan mereka pacaran, mereka sudah saling kenal. Mohon maaf sudah agak berhubungan. Apa itu dipaksa? Itu kan? Iya kan? Sudah enaknya gitu kan, mengambil enaknya, membuang sepahnya. Itu yang kita buktikan di persidangan. Sehingga akhirnya gugatan dia ditolak. Bentar, berarti kan sudah kumpul Mas ya? Beberapa bulan setelahnya kan tadi. Kalau kumpul itu gini Mas, bahasanya Setelah nikah. setelah Iya. setelah nikah itu dia nggak melakukan hubungan. Oh, enggak. Ini sebelum Oh, Sebelum. gitu. sebelum pernikahan. Yang menggugat si laki-laki ya. Akhirnya sama tadi keputusannya Ditolak. ditolak. Pembatalan perkawinan ditolak. Akhirnya Alasan? setelah itu ditolak, ya alasan karena emang di awal kan sudah mohon maaf nih, kan sudah ada Campur. suka sama suka gitu kan, sudah berhubungan gitu. Apanya yang dipaksa gitu. Sebenarnya kan dia harus mempertanggungjawabkan si laki-laki ini atas perbuatannya kepada si perempuan. Alasan hakimnya itu. Iya, pertimbangan hakimnya seperti itu. Sudah kenal, bahkan lamaran datang keluarga yang datang lamar. Tidak ada yang memaksa gitu kan. Itu yang kita buktikan bahwa tidak ada unsur paksaan.
meskipun si laki-laki merasa terpaksa. Ya monggo, itu mungkin perasaan dia gitu kan. Itu. Sehingga ini jenengan singan Mas. perempuan. Baik kasus pertama atau kedua perempuan semua ya Kak? Perempuan Klien semua, jenengan? perempuan semua. Jadi pasca itu ditolak, banding si laki-laki. Banding pun juga ditolak. Akhirnya mengajukan gugatan perceraian. Permohonan talak. Kalau laki-laki yang mengajukan namanya permohonan talak, tapi kalau perempuan yang mengajukan namanya cerai gugat cerai. Nah, akhirnya di permohonan talak saya bilang ke klien saya, Mbak, ini kalau sudah cerai, laki-laki sudah nggak mau lagi melanjutkan, saya pastikan cerai. Monggo, nanti itu harus Mbak terima. Berarti nyataannya. akhirnya cerai. Tapi cerai itu kan statusnya kan janda, duda. Ya. Nah, tapi kalau kemarin pembatalan perkawinan, statusnya kembalikan ke asal. Enaknya si laki-laki dong. Oke. Nah, gitu. Tahu rasanya. Udah tahu rasanya. Berarti saya simpulkan Mas ya. Yang Iya. pertama tadi kasusnya di Jogja. Sudah ada undangan, Udah yang sebar. Hamin tapi 3, batal akad, batal akad batal resepsi. dari lisannya laki-laki Ya. secara resmi oleh si perempuan. Resmi Karena- perempuan karena mencabut berkas ya dari Cabut KUA. berkas. Karena H+-nya itu lebih dari 18 bulan, jadi ditolak oleh pengadilan. Setelah pengadilan. Tapi tetap sidang itu. Sidang ya? Tapi putusannya adalah tidak dapat diterima, bukan tolak ya. Tidak dapat diterima. Oke. Jadi Berarti penyidikan sampai sidang sampai keputusan ya. nggak ada penyidikan. Oh, nggak ada? Perdata nggak ada penyidikan. Oh, nggak ada. Nah, perdata nggak ada penyidikan. Oke. Jadi memang sudah sidang pembuktian, karena terbukti bahwa gugatan itu masuk lebih 18 bulan sejak pengumuman itu, maka itu wajib tidak dapat diterima. Berarti kalau Leluasa. belum 18 bulan berarti si perempuan wajib Bisa ganti jadi, perkakas dan mahar dan lain-lain. bisa itu. jadi Tuntutan. ganti rugi gitu. Karena mungkin laki-laki merasa dipermalukan, itu bisa jadi. Tergantung nanti pembuktian bagaimana gitu. Kalau yang Itulah di akibat. Surabaya tadi sebelum nikah sudah kumpul, sudah campur, Sukoharjo ya. Sukoharjo saya, Mas. Sudah campur terus rasa dipaksa berapa bulan untuk apa tadi namanya? Pembatalan perkawinan. Aku baru dengar itu tadi sudah nikah lah ya untuk Iya, pada perkawinan. pembatalan perkawinan. Akhirnya jadinya cerai ya Makanya satunya. dibedakan dulu ya. Case Pertama itu artinya pembatalan janji kawin. Ada ya? Ada yang berhasil ya gitu juga? Hah? Ada kasus yang berhasil pembatalan janji kawin itu? Bisa. Bisa? Ada. Pembatalan janji kawin. Kalau yang dua tadi case-nya pembatalan perkawinan. Pembatalan janji kawin berarti belum terjadi kawin ya? Belum terjadi. Walaupun sudah ijab atau belum ini? Belum. Kalau Kalau pembatalan perkawinan sudah ijab kabul dong. Sudah Oke. akan nikah. Tapi bisa kembali ke, Tapi dibatalkan perkawinannya. tapi bisa jadi kalau kasusnya memenuhi bisa jadi Bisa, gadis dan batal. jaga laki. Dibalikan ke asal. Ada ya? Kalau cerai Nah, berarti janda duda. Oke. Ya, Nah, itu pembatalan wacana baru. Istilah fikih kan fase ya. Oh gitu Pak ya. Nah, ini hukum Islamnya nih. Ada tolak, ada fase. Secara Islam ya ada ya Mas ya, pembatalan sama Ada. Maksudnya kan jadi pisahnya istri dan suami itu kan faktornya 3. Satu, matinya suami, kematian. Kedua, Cerai. Ketiga, fase. Fase berarti pembatalan nikah. Oke. Tapi betul ya, betul ya tadi. Maksudnya setelah itu memang pembatalan perkawinan, maka statusnya kan kembali pada apa namanya status awal. Jadi dia bukan janda kan, bukan duda. Nek cara nganu Mas, nek fase itu nanti dampak hukumnya termasuk nek cara fikih itu nganu. Dia istilah itu ketika mau menikahi lagi itu berarti akatan awal. Awal. Nek talak atau cerai Ya. itu kan Rujuk. ada bisa rujuk. Bisa rujuk. Nah, nek pembatalan fase berarti kudu akad. Jadi misalnya fase sampai 3 kali 4 kali boleh. Jadi misalnya fase pertama terus nanti diulangi akad lagi. kembalikan lagi Akad kedua lagi. 4 tidak masalah. Cerai kan ada status 3. Ada 3. 3. Masuk. Berarti Fase. nek fase tadi unlimited Mas. Iya, nek fase itu walaupun berulang-ulang nggak dibatasi ya, fase? ada debat itu fase. Cuman kelewatannya kalau Iya, berkali-kali ya. tapi tetap nggak boleh kumpul ya kalau mau status fase tadi ya. Belum pernah terjadi kumpul ya. Bisa terjadi kumpul. Bisa? terjadi. apa sudah terjadi Kumpul. atau belum kumpul? Iya, Oh gitu. jadi Contohnya. kumpul. Entah ketahuan apa mungkin ya, akhirnya dia membuat pengen batalkan perkawinan, boleh. Dan nek secara Islam syaratnya tadi apa Mas? Sehingga apa? Saya bisa fase itu. Fase itu misalnya ada aib itu kan ada Oh.
misalnya kok kasus itu Paksaan, nah itu ya bisa naik kono sebelum nanti itu terus dia kemudian tahu kan baru mengetahui sih saya secara pribadi. Iya. Jadi kan, jadi kita prosesnya ada tunangan, terus dia ada kawin bisa cerai, bisa batal. Tunangan tidak memiliki hak secara hukum ya sebelum nikah hijab itu ya Mas? Belum. Dari hukum negara belum Itu ya? kan Hukum hanya semacam Islam. perjanjian kedua belah pihak Komitmen saja. aja. Komitmen saja, Komitmen. perjanjian. nek cara fikih gini Mas, nek tunangan kok membatalkan itu boleh mengambil kembali. Maksudnya Pak? Misalnya dari pihak apa laki-laki tunangan ya, tunangan belum sampai ada undangan, terus misalnya perempuan membatalkan, misalnya dia ketika tunangan kan ada pemberian hadiah, misalnya bawa mobil atau apa kan, misalnya cincin, itu boleh diambil kembali. Kalau itu kan perjanjian ya. Iya, Ketika perjanjian itu kan antara kesepakatan, ada hak dan kewajiban di situ. Jadi ketika memang ada pembatalan, ketika ada kesepakatan antara mereka pihak kalau batal itu dikembalikan tuh sah-sah saja. Jadi nganu coro harus ada kesepakatan kedua itu. Kesepakatan kan nggak harus tertulis ya, bisa lisan. Iya. Berarti kalau dari sisi hukum negara Hukum harus negara ada itu. ikutannya Mas ya, syarat ikutannya. Iya, paling nggak ada kesepakatan ya. Kesepakatan. Gitu. Karena nanti jangan sampai di kemudian hari ada saling tutup menuntut gitu loh. Kalau Islam enggak harus ada kesepakatan ya. Misalnya sing laki-laki kok dia ingin meminta perempuan wajib kembali secara fikih lah gitu. Ya. Kan kalau di kita perjanjian itu kan dalam hukum itu kan adanya sukarela. Nah, ketika satu sudah tidak merasa dirugikan, maka ya tidak ada yang dirugikan. Nah, makanya uang prestasi di sini kan bahasa citra janji ya. Citra janji itu mungkin orang banyak karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Gitu loh. Contoh seperti ini. Tadi saya kesini kan naik Grab, gitu. Grabnya dalam aplikasi 10.000. Berarti ada kesepakatan di situ. Ya kan? Kesepakatannya apa? Saya wajib bayar 10.000. Drivernya wajib mengantar saya. Hak saya adalah diantarkan sampai tujuan. Hak drivernya mendapatkan uang 10.000. Ya. Kalau di tengah jalan, misalnya motornya pecah ban, saya nggak sampai sini, maka uang prestasi kan. Ya Pak ya, citra janji kan ya. Saya boleh dong nuntut itu kan, wah saya nggak jadi ketemu Mas Burham nih. Gitu kan. Nah, itu karena tidak sesuai kesepakatan. Tapi beda, seperti misal tadi pas sampai karena ongkosnya 10.000, saya kasih 20.000. Kan nggak sama dengan kesepakatan ya? Iya. Tapi apakah itu uang prestasi? Enggak. Kenapa enggak, Mas? Sukarela. Karena tidak ada yang dirugikan. Oh gitu. Karena dia merasa tidak dirugikan. Dan saya juga tidak merasa dirugikan. Saya sukarela kok. Maka tidak ada citra janji di situ. Gitu. Ini sebuah analogi saja. Itu nek kalau tadi kawin pertama Mas ya. Kalau kawin kedua dan seterusnya. Kalau dari sisi Islam kan tidak perlu izin ke istri ya. Kalau hukum negara harus ya Mas ya. Poligami maksudnya? Iya, harus izin. Jadi wajib ya itu ya, syarat wajib Mas. Dia harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk izin poligami. Suaminya bertanda tangan istri. Jadi kan dia mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Termasuk berarti sepengetahuan istri. Kalau enggak seperti itu berarti dianggap ilegal secara hukum negara. Betul. Bahkan sekarang itu di ketentuan pengaturan yang baru itu lebih bahaya lagi. Kalau dia sampai nikah tanpa izin, itu bisa pidana. Pidana ancamannya? Karena dia kan termasuk bahasanya ya sudah zina. Nikah tanpa persetujuan istri. Tanpa izin. Iya. Berarti pidana. Bisa pidana, dipidanakan oleh si istri. Istri yang sah ya, maksudnya bisa dipidanakan. Itu undang-undangnya sudah lama atau barusan Mas? Ini yang terbaru. Jadi ada yang terbaru. Nah, ancamannya apa itu pidana? Ya, penjara ya, pidana ya. Pidana pasti penjara Mas. Ancamannya pidana pasti. Berapa penjara. lamanya? Tidak tahu ya. Itu tergantung hakim ya, ancamannya. Hakim memutus nanti. Nah, itu kalau hukum pernikahannya. Lah, kalau hukum warisnya berarti tidak bisa ya Mas ya. Kecuali tapi kalau bisa disiasati dengan hibah ya orang-orang seperti itu. Maksudnya? Maksudnya anak-anaknya gitu loh. Misalnya dia tetap nikah tanpa negara tapi secara syariat aja, siri. Nah, status hak ahli warisnya gimana?
secara Ini yang negara memang- ini ya. Ya, ini emang jadi perdebatan ya. Jadi kalau dulu kan jelas ya. Jadi anak di luar perkawinan itu sebenarnya secara hubungan keperdataannya hanya dengan ibu. Oke. Ya. Tapi sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 itu anak di luar perkawinan, gitu kan? Itu ternyata dapat hak yang sama seperti anak kandung. Jadi sebagai anak biologis karena dianggap sebagai anak biologis ya, gitu loh. Meskipun di luar perkawinan, sehingga akibat hukum yang didapatkan itu sama persis kedudukannya dengan anak kandung. Itu sejak putusan MK tahun 2010. Sama persis seperti anak yang dari pernikahan. Iya, dalam hal menafkahi. dalam hal waris bahkan. Pada Islam berarti dapat. Iya, dalam hal waris, dalam hal nafkah itu tak bersamakan. Nah, itu yang jadi perdebatan sebenarnya. Itu kan, Nek wali nggak bisa. Mas. nah itu Itu syar'i ya, gimana dari sisi syar'inya, Islam itu kan, gimana syar'i. itu? Ya. Itu sebenarnya jadi Wali perdebatan nikah. karena memang bagi beberapa kalangan itu kan melanggar norma ya, melanggar norma kita gitu loh. Itu. Cuman emang kalau kita lihat kan semakin hari kan hukum itu emang dinamis, tapi kadang hukum itu menabrak norma-norma yang ada gitu loh. Nah itu saya lihat dari fatwa MUI itu kan Mas. Misalnya itu diberi nafkah, kewajiban nafkah itu sifatnya sebagai hukuman ya. Karena kamu melakukan hubungan dan menghasilkan anak, berarti negara wajib menghukum, wajib nafkahi sampai anak selesai. Ya, akibat hukumnya gitu kan. Nek Betul. sikap fatwa MUI kan seperti itu. Ya itu. Jadi kan memang Ya, tadi saya mirip bilang, sih ya, Mas ya. iya saya bilang memang kadang-kadang putusan itu melanggar norma yang ada. Hukumnya tadi bersifat wajib juga yang menghukum si itu karena Itu fatwa. Negara kan. Fatwa. Nek Oh, negara negara. kan beran. Ketika negara memberikan hukuman berarti wajib laksanakan. Negara sing anu. Itu. Bahasa. Ya memang untuk yang masalah perkawinan kan juga ada ini ya. Misalnya cerai itu kan juga ada akibat hukumnya nanti pasca perceraian, baik itu akibat terhadap istri maupun terhadap anak-anaknya. Itu tergantung nanti karena kan perceraian itu kan bisa dilakukan oleh dua sisi ya, bisa yang perempuan, bisa yang laki-laki yang mengajukan. Seperti saya katakan tadi, kalau untuk laki-laki yang mengajukan namanya permohonan talak ya. Oke. Nah, tapi kalau yang untuk perempuan namanya cerai gugat, jadi gugat cerai. Makanya kalau dalam istilah di peradilan itu, kalau laki-laki yang mengajukan maka dianggap pemohon dan termohon. Tapi kalau yang istri yang mengajukan disebut penggugat dan tergugat. Iya. Istri penggugat, suami tergugat. Gitu. Jadi kalau suami yang mengajukan permohonan talak, maka nanti di ujung setelah itu dikabulkan, suami wajib mengucapkan ikrar talaknya di persidangan. Kalau dia nggak mengucapkan gimana? Maka gugur. Putusan tadi gugur, dianggap tidak jadi bercerai karena dia belum mengucapkan ikrarnya. Oke. Sejak putusan sudah dibacakan, maka ditunggu si suami laki-laki itu diberi waktu 6 bulan sejak putusan itu untuk mengucapkan ikrar talaknya. Maksudnya tidak harus saat itu. Enggak harus saat Maksimal itu. Iya, plus 6 6 bulan. Lebih dari 6 bulan Finalnya baru. finalnya tidak mengucapkan ikrar, maka gugur putusan itu. Harus di depan hakim. Depan hakim. Harus depan hakim. Iya. Dan mungkin di rumah sudah. Iya benar dari sisi Islam kan itu. Itu. Itu gimana itu kan? Kalau misalnya ada laki-laki ya berucap seperti itu, entah sengaja entah tidak sengaja, dalam keadaan marah atau tidak marah, tapi itu berulang-ulang, itu gimana tuh? Nek Sudah jatuh kan talaknya ya? Nah ucapan sing sifatnya jelas kan sudah jatuh. Kecuali yang tidak jelas kan butuh niat. Contoh? Yang jelas ya, kamu saya ceraikan. Ya Ini berarti jelas. Berarti jelas jatuh. Jelas. Misalnya kok sudah kita Bisa aja. selesai saja. Lah ini kan kata-kata sing butuh niat. Nek misalnya suami ada niat itu cerai ya cerai. Tapi nek misalnya dia tidak ada niat cerai, ya tidak bisa. Tapi niatnya tahu suaminya dong. Lah yang tahu suami ini ya. Istri tidak tahu. Iya. Yang gerak menyerah berarti suami. Kan suami, tolak itu kan suami. Terus kan secara Islam istri menggugat enggak? Gugat, ya punya hak gugat. Sama juga. Gugat cerai bisa, majukan fase juga bisa. Seperti kan. Sebenarnya kalau terkait pada fikih ini ada dua pandangan kan. Jadi ada yang bilang ketika istri mengajukan gugatan cerai, selama si suami tidak mau mengucapkan talaknya, maka sebenarnya mereka masih sebagai hubungan suami istri. Itu yang saya dengar gitu ya. Berarti lemah sih wanita gitu.
Itu maksudnya itu gimana pandangannya gitu kan? Apa salah kesimpulan saya kayak gitu? Jadi nek saya gini ya, memang itu kan jenis hukum formal kadang memang gitu kan. Heeh. Tapi terkadang awake dhewe kudune sing bijaksana Mas. Maksud gini. Jadi Iya. ketika wis misalnya istri sudah tidak mau, itu ya paling tidak kita sebagai laki-laki bijaksana maksudnya. Nah, Kan? biasanya iya. Ya dicerai saja Mas. Dicerai Oh gitu, iya. Mas. Kadang di posisi itu bijaksana itu tidak keluar kadang kan. Nah, iya. Terus lagi dari kita sendiri bijaksana. Mas. Iya. Ya memang secara formal hukum seperti itu, tapi kan dalam praktek kan kita seharusnya tidak seperti itu kan. Ya. Karena memang banyak kejadian seperti itu. Jadi kan kadang-kadang contoh nih, suami nggak kasih nafkah, Ya. bukan hitungan bulan ya, maka hitungan bertahun-tahun itu kan. Iya. Nah, cuman si istri kan ragu nih, mau gugat nanti. Tadi ada katanya Vicky kalau suami yang tidak mengeluarkan ucapan talak, maka itu masih sebagai suami istri. Jadi dianggap nanti kalau istri nikah dengan orang lain itu zina gitu. Nah, itu pandangan-pandangan yang ada di beredar di Itu masyarakat kan gitu ya. Harusnya naik fase. Mas. Hmm. Berarti dia mengajukan pembatalan nikah itu fase ke pengadilan. Oh gitu. Ketika tidak dinafkahi, tidak ada kabar. Tapi kan kalau kita lihat di psikotahlik itu kan, kalau kita Psikotahlik. pasangan nikah psikotahlik itu kan 3 bulan ya tadi, 3 bulan berturut-turut tidak memberikan Iya. nafkah lahir batin, maka telah jatuh talak saya kepadanya. Kalau kita baca itu ya. Berarti kan apakah talak itu otomatis langsung bisa terjadi? Enggak, Atau tetap proses ucapan ya? proses. Dia cuma sebagai keamanan untuk si wanita. Iya. Terus bentar, fase tadi bisa setelah ada anak atau harus belum ada anak? Ya terserah. Oh terserah. Belum punya anak juga bisa, setelah anak juga bisa. Jadi termasuk carane istri itu kan kepengen cerai kan, mau gugatan cerai atau naik gugatan cerai, berarti otomatis kan suami harus ada kata cerai. Ya. Tapi naik fase nanti sing misah berarti hakim. Jadi kan Nah, Tapi tetap dalam hukum itu kalau untuk pembatalan perkawinan juga punya masa daluarsa, punya batas waktu untuk Oke. mengajukan pembatalan perkawinan. Jadi kalau di hukum positif itu khususnya diatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan itu limitatif. Tidak semua bisa mengajukan gugatan. Jadi yang boleh mengajukan hanya suaminya atau istrinya, pasangan tadi. Lalu yang berikutnya ada orang tua dari pasangan tadi. Lalu berikutnya adalah pejabat yang berwenang. Apakah itu KUA atau apa? Itu limitatif. Hanya ini yang bisa mengajukan gugatan. Dan itu pun hanya ada waktu sampai 6 bulan sejak perkawinan itu terjadi. hanya 6 bulan. 6 bulan, lebih dari 6 bulan itu nggak boleh. Sudah bisa. Ya itu hukum sistemnya. Saya nggak tahu kalau untuk berdasarkan bisa tapi fikihnya status bagaimana. cerai ya. Ya, jadi 6 bulan itu sudah tidak boleh lagi mengajukan gugatan untuk pembatalan perkawinan. Tapi nek misalnya terus kasusnya seperti itu, Gimana? tadi yang Ada berapa kamera. bulan atau berapa tahun enggak pulang, enggak ada nafkah. Seharusnya cerai kan? Seharusnya Nek cerai. Cara hukum berarti cerai. Seharusnya digugat. Perempuan harus berani menggugat. Itu perlindungan sebagai perempuan itu seharusnya berani gugat, karena tadi ketika dia menggugat tetap istri akan mendapatkan hak-haknya. Oke. Hak-haknya pasca perceraian gitu kan, kecuali istri nusyus ya tadi ya, nusyus itu kan durhaka kan, misalnya istri yang keluar rumah tanpa izin dan segala macam itu loh. Jadi ketika istri tidak nusyus, dia menggugat cerai, maka ada berapa hak-hak yang bisa didapatkan gitu. Jadi terkait pada kalau untuk pengasuhan hadona anak yang di bawah umur 12 pasti dapat istri itu kan, diatur seperti itu. Lalu misalnya untuk bagaimana kebutuhan anak tetap ditanggung oleh suami, oleh si bapak sampai anak si umur 21 tahun. 21 ya. 21. Jadi jangan berpikir bahwa ketika cerai maka putuslah kewajiban bapak untuk menafkahi anak, tidak. Meskipun anak ikut sama ibu. Atau sudah menikah, Mas? Belum Ataupun 21. sudah. Oh, maksudnya kalau si anak sudah menikah. Nah, itu kan kalau sudah menikah berarti kan sudah dewasa dianggap. Oke. Walaupun belum 21. Ya, jadi kan kalau di kita kan di Indonesia kan dewasa itu kan umur 21 atau sudah menikah. Itu. Oh, bukan 17 ya, Mas? 17 atau nikah? Perdata 21. 21 ya. Perdata 21. Secara keperdataan orang dewasa ya cara syariat 15 tahun. ya. Kalek. Syariat. Cara syariat ya cililah malah oleh. Kan macam-macam. Tidak ada balik. Dewasa, berhukum itu macam-macam. Jadi kalau untuk perdata umur 21, kalau menurut undang-undang ketenaga politik seperti pemilu kan 17 tahun udah bisa nyoblos. Dianggap dewasa. SIM juga, SIM 16. Terus kalau tadi menurut hukum Islam kalau udah Balik. balik sudah Tidak sampai menstruasi balik kan malah. iya Sampai sudah balik. dewasa gitu. Nah, itu kan macam-macam jadi.
macam-macam untuk kategori dewasa itu ya menurut hukum itu loh, seperti itu. Oke, sekarang kalau tentang rujuk Mas, ya kan kalau Islam kan 1, 2, yang ketiga ini kan ada syarat khususnya. Ya, Nah. si itu harus menikah lagi, ya, menikah dan sudah berhubungan, gitu kan? Iya. Enggak hanya menikah sandiwara gitu ya. Benar-benar Sama ya, secara hukum negara 3 ya, 1, 2, yang 3 Iya, harus nikah. nikah lagi. Syaratnya itu harus ada buktinya Mas, tertulis atau saksi atau hukum negara harus ada itu atau enggak? Ya, segala macam untuk pembuktian di persidangan itu harus ada bukti. Jadi segala macam hal-hal yang kita ajukan dalam persidangan, dalam pengadilan itu dilengkapi dengan bukti. Bukti surat, bukti saksi. Kalau perdataan ya. Kalau tidak ada bukti minimal berapa saksi? Nah, jadi kan alat bukti dalam perdata itu tuh macam-macam, Mas. Ada alat bukti surat, ada alat bukti saksi, ada alat bukti sumpah. Kalau rekaman, Gimana? rekaman audio, Ya, kalau Atau audio video? itu kalau dipidanakan bisa sebagai bukti petunjuk ya. Oh, Kalau di petunjuk. perdata pun juga bisa dijadikan sebagai bukti, boleh. baik video ataupun audio. Boleh sebagai bukti boleh gitu loh. Tapi memang ketika hal-hal itu belum terpenuhi nanti ada alat bukti sumpah. Oke. Gitu. Yang paling kuat itu adalah kalau perdata alat bukti pengakuan. Pengakuan dari Pengakuan dari pihak soal sudah mengaku, berarti itu sudah pembuktian sempurna. Jadi sudah tidak butuh bukti lain. Boleh tetap dilengkapi, dilengkapi. tapi kan sudah cukup Ya, tetap minimal dilengkapi. ya. Kalau mengenal minimal itu kalau pidana mengenal minimal 2 alat bukti kalau pidana gitu kan. Kalau perdata ketika emang sudah bukti sudah sangat kuat, hakim sudah yakin, putus. Seperti itu. Jadi kalau untuk masalah rujuk merujuk gitu ya, memang itu kayaknya kalau di Indonesia sekarang jarang ya, agak-agak langka kalau banyak cerainya ya. Banyak cerainya. Gitu. Nah, sekarang Rujuknya. nganu orang kan kalau si proses cerai mesti kan proses apa mediasi dan lain-lain kan. Ya. Ditanya kebenarannya hatimu gimana gitu kan. Betul, pasti mediasi. Kamu ingin cerai enggak? Jawab ya, Pasti. misalnya iya cerai. Nah, itu kan kata-kata kan lebih dari 3 kali walaupun nanti finalnya secara tertulis sekali ya. Nah, itu dari sisi negara gitu ya, betul ya. Sekali keputusan kan mungkin dia sudah mengucapkan cerai beberapa kali sebelum keputusan cerai yang pertama. Nah, suatu saat dia pengen rujuk, nah, agama, negara kan boleh. Kalau si agama gimana gue Mas? Itu tadi maksudnya ingin cerai laki atau perempuan? Sing. Ya, Yang gugat siapa entahlah dulu? siapapun itu. Oh, enggak beda nanti, beda. Oh, beda. Beda nanti. Kan yang punya hak talak kan Talaknya laki-laki. Oke, laki-laki dulu misalkan. Nah, Nek, kan dalam proses sebelum sampai hukum negara keluar akte cerai kan mesti ono mediasi, terus rundingan-rundingan dan lain-lain lah. Itu kadang kan mungkin dia sudah mengucapkan aku pengen cerai karena apa, terus ini sudah mengucapkan 3 kali. nek kata-kata pengen itu masa kok belum sampai nganu. Belum sampai final. Kan belum ada keinginan tak cerai, tapi berarti dia urung apa menjatuhkan talak berarti ya. belum final gitu ya. Otomatis dia kan hanya keinginan Mas. Nah, misalnya udah kamu saya cerai lah, itu berarti kan satu talak. Berarti lebih cenderung ke hukum negara ya. Iya. Karena memang kalau untuk contoh cerai gugat, berarti istri yang mengajukan gitu kan. Kan di situ ketika putusnya dari hakim, kan tidak ada ikrar talak dari suami. Sehingga hakim lah yang menceraikan. Makanya putusannya adalah mengabulkan gugatan cerainya itu gitu kan, menceraikan pasangan si Fulan dan Fulana. Gitu loh. Jadi terputusnya. Nanti tinggal ketika dalam putusan itu apakah masing-masing pihak juga mengikut sertakan tuntutan yang lain, petitum yang lain gitu loh. Entah tuntutan tentang hak asuh, apakah tentang nafkah anak, tentang gono gini. Nah, itu. Gini. Itu yang akan menjadi kaitan dalam sebuah perceraian. Tapi ada yang tidak mempermasalahkan itu ya biasanya ya. Jadi pokoknya saya mau cerai aja dah, beres. Iya, beres. Mau harta mau tak ambil ya monggo gitu. Gitu. Nah, melihat berita-berita itu kan di media di kabupaten sebelah misalnya ada ribuan kasus perceraian ya betul ini kan rata-rata di atas 1.000 lah hampir Betul. 2.000. Rata-rata Di di semua kabupaten kan pada agama itu ada 1000-an. ada janda baru dengan 1.000 lebih per tahun atau duda baru. Nah, sekarang itu kelihatannya dulu kan yang cenderung selingkuh itu kan laki-laki dulu. Sekarang wanita pun banyak bahkan ono sing bilang wes umum lah. Umum tapi umum segala kan gitu. Nah, sekarang dalam proses pembuktian tadi lah sebelum cerai. Nah,
itu misalkan ada kayak apa chat yang nggak pantas atau video call yang nggak pantas, terus ya sejenis itulah. Itu perdata aja atau bisa jadi pidana kan kayak gitu mas? Ya kalau perdata kan berarti ujung-ujungnya kan cerai kan. Iya. Iya, kalau untuk pasangan suami istri itu kan kalau udah masuk ke perdataan pasti ujungnya cerai. Oke. Nah, tapi ketika memang Ada yang nggak puas menuntut lebih lanjut gitu misalnya. ya boleh. Kalau emang terbukti bahwa ada perselingkuhan dan itu memang karena gini, untuk khusus kasus perzinahan itu agak sulit membuktikannya. Oke. Karena memang harus ada saksi dan perzinahan itu memang telah terjadi di depan mata saksi. Hukum negara pun gitu ya? Iya. Mirip-mirip Islam itu kan? Iya, jadi mohon maaf Tahu. adanya iya gitu ya. Masuknya gitu kan? Tahu Gitu masuk. loh. Tahu masuknya gitu lah itu. Susah Minimal dua pembuktiannya, saksi ya. betul. Gitu loh. Jadi kalau ada hal-hal itu untuk pasal perzinahan. Secara gitu. visual ya. Betul. Walaupun kadang kan kasus pernah ada kan ditungguin di depan kamar hotel gitu. Suaminya tahu langsung ke kamar, Iya. tapi ada tahu masuknya. Iya. Gitu kan. Jadi itu emang agak sulit mas sebenarnya kalau untuk pembuktian Makanya hal itu. repotnya seperti mas, ketika terus tidak melihat langsung terus Iya. dia mengatakan zina itu kan Sudah dosa besar. Ya, maksudnya dosa besar. ada- Ya enggak usah gitu hukumannya. tapi cerai aja gitu berarti. nah itu nuduh jangan sampai zina ya, selingkuh tok kan enggak sampai Iya. dalam arti Iya. tidak sampai melakukan hubungan. Iya. Itu alternatif mas. Berarti beda ya, selingkuh zina. Beda. Hal berbeda. Selingkuh Beda. berarti kan Beda. dia cuma menyelewengkan. Iya. Oke. Nah, zina otomatis kan sudah melakukan hubungan. Hubungan badan. Walaupun selingkuh itu bisa lebih jauh tapi kalimatnya Iya, pakai itu tapi aja lah. kalimatnya bahkan tidak sampai pada berzina. Berkomunikasi, berselingkuh ibaratnya sudah main hati itu sudah selingkuh. Oke. Main hati ya. Iya, Apalagi main chat, main video dan lain-lain. bisa. Nah, selingkuh kan undang-undangnya di penjaranya cuma 9 bulan ya kelihatannya mas ya. Ya memang kalau untuk itu kan masuk dalam delik aduan ya. Jadi delik aduan itu kan ketika memang sudah dilaporkan ke tengah jalan misal ada perdamaian tuh boleh dicabut. Itu delik aduan. Memang kalau delik aduan Harus ada rata-rata tuntutan berarti. iya bahasanya yang merasa dirugikan tuh boleh melaporkan, boleh mengadu itu. Kalau dia mencabut maka wajib itu ditarik. Perkara tutup. Beda kalau delik formil. Nah, delik formil itu Seperti KDRT delik aduan. delik aduan. Oke. Aduan. Jadi yang bisa mengadu. Gitu kan. Jadi kayak perzinahan, pencemaran nama baik itu delik aduan. Berarti KDRT kalau tidak ada pengaduan ya sudah pelakunya bebas berarti mas. Iya kan kalau misalnya dia tidak merasa dia tersakiti, Atau misalnya terancam tidak iya, usah dia mengadu. nggak lapor ya bagaimana ini Jadi gitu. orang lain juga tidak bisa melaporkan mas ya. Nah, kalau untuk orang lain gimana? sebenarnya bisa saja. Jadi kalau untuk misalnya ada ibunya nih ngelihat itu kan dia melaporkan, kan bisa kena pasal lain. Bisa Harus orang tuanya. Bisa Kalau kena- tetangganya Iya bisa dikenakan pasal lain penganiayaan, kan boleh kan tidak boleh. terbatas pada KDRT-nya. bukan Ketika seperti hukum melihat- pernikahan tadi ya, bukan ya? Oh, enggak. Jadi kan ketika ada melaporkan dia bisa melaporkan dengan pasal lain, penganiayaan ringan atau mungkin sudah penganiayaan berat. Kan terjadi itu depan ada saksi gitu kan, boleh melaporkan. Tapi misalnya si istri tidak melaporkan, berarti itu bisa diproses ya? Dari laporan orang lain tersebut. Boleh. Ketika memang terjadi ada saksi, pidana kan kunci saksi. Ya, walaupun bukan hubungan keluarga yang melaporkan misalkan. Ya, tapi cuma ketika empati tetangga gitu ya, misalkan. tapi ketika dilaporkan dalam arti kan gini, polisi itu kan tidak semena-mena ya langsung menjatuhkan hukuman apa gitu ya, langsung menyidik. Jadi ketika ada suatu perbuatan perdamaian, maka disebut namanya restorasi justice ya. Restorasi justice itu ketika dua orang yang saling berseteru dan dia setuju untuk melakukan perdamaian, maka selesai. Perkara bisa selesaikan. Itu bisa setelah atau sebelum putusan mas, restorasi itu? Oh, itu pada saat dalam tahap penyidikan. Oh, penyidikan. Dalam polisian. Di jaksa pun juga boleh, jaksa juga boleh menghentikannya. Restorasi justice boleh. Jadi jaksa juga berhak menghentikan penuntutan ketika ada perdamaian. Boleh. Banyak udah kasus-kasus yang terjadi ketika ada perdamaian terus menjadi. Oke, tadi kembali. Yuk, kan tadi misalkan tadi apa kayak chat yang nggak pantas, chat seks lah atau VCS gitu kan. VCS kan video call seks gitu kan. Ya. Misalkan sampai dia menyimpan, kan bisa kan gini terus rekam layar atau disimpan secara sengaja atau hilang tanpa sengaja dan tersebar. Nah, kita lihat dulu, nyimpan tanpa tersebar tapi diketahui oleh misalnya suaminya si korban lah, pelakunya itu bisa dituntut dan masuk pidana ya? Bisa.
Bisa. Kelihatannya kok berat gitu lah, 4 tahun atau berapa. Iya bisa, karena dia mengandung udah unsur-unsur pidana ITE kan. Oke. Itu kan. ITE memang berat hukumannya. Karena dia Dia masuk, nyimpen tok tidak disebarkan ya. karena masuknya Iya. kan sudah pitsus ya, pidana khusus. Menyimpen tok tidak disebarkan, tapi ada yang merasa korban melapor, bisa ya? Bisa, ITE itu kelihatannya lebih dari 5 tahun ya kalau ITE. bisa, bisa. Ancamannya. Kalau bila 5 tahun langsung ditangkap ya dalam penyidikan ya. Jadi Takut melarikan diri atau gimana itu gitu. tahan tidaknya itu subjektivitas dari penyidik. Oke. Itu aja. Berarti kalau mau ya secara hukum boleh. Boleh. Jadi penahanan itu sifatnya subjektivitas penyidik. Itu- Penyidik merasa harus ditahan, tahan. Penyidik merasa ini belum tahan, boleh. Oke. Kalau itu nyimpan kalau belum selesai. Kalau itu tidak sengaja hilang terus tersebar, Mas. Gimana nanti? Ya ini yang kemarin pernah Kan banyak kan yang di mungkin situ. mungkin angkatan kita masih ingat ya di tahun Iya. 2010 segala macam ya kasus Ah. artis yang katanya kan dia yang nyimpen tapi nyebarkan bukan dia gitu kan. Ah. Yang tersangka ini penyebarnya gitu kan. Iya. Nah, itu emang agak rancu emang di sini ya di Indonesia ini gitu loh. Jadi kadang-kadang yang penyebarnya yang ditangkap betul dia nyebarkan yang bukan Betul. haknya gitu kan. Tapi kadang-kadang orang-orang yang buat malah kok nggak kena. Tapi kadang-kadang kan juga yang buat juga bisa kena. Ah itu kan. Jadi semacam kayak ada standar ganda ya dari Oke. penyidik gitu loh. Nah, yang benar yang mana ini, Mas? Yang Kalau saya sepakat kalau untuk misalnya sebuah hal yang sifatnya pribadi untuk kita konsumsi sendiri bukan untuk disebarkan, kalau mengacu pada hak asasi manusia itu boleh. Ya kalau untuk persidangan fikih ya pasti dosa lah gitu ya. Jangan Iya untuk apa gitu kan? Tapi kan ini untuk konsumsi sendiri gitu loh, bahan itu sendiri bukan untuk disebarkan. Nah yang penyebar yang bukan merasa itu adalah haknya untuk disebarkan maka dia wajib dipidana. wajib yang pertama. Iya. Kalau pelakunya, Ini tadi pelaku penyebarnya. Kalau pelakunya itu pelaku ya yang digambar di video. ya, digambar dan dia memang untuk mengkonsumsi dirinya pribadi gitu kan dan tidak untuk disebarkan kepada orang dia tidak bisa dikenakan Tidak ya, Nggak karena bisa. korban. karena dia korban dia malah korban. Tapi di Indonesia nyatanya kan ya banyak yang kena juga. Iya. Ya seperti itulah gitu ya. Jadi emang hukum di Indonesia ini kadang-kadang kan malah standar ganda. Iya. Kalau misalkan tadi dalam persidangan melakukan video itu suaminya atau siapalah itu melaporkan masa jadi korban, jadi yang si pelaku itu juga termasuk pelaku kejahatan ya. Oh, kejahatan. Entah itu hilang sengaja maupun tidak sengaja. Iya, bisa jadi. Nanti tinggal Masuk penyidik, ITE itu ya. tinggal penyidik nanti akan menemukan apakah unsur-unsur terpenuhi atau tidak. Berarti bisa masuk ITS atau pornografi itu Mas ya. Ya, nanti tinggal dikonsultasikan ke penyidik gitu loh. Oke. Nah, ini bagaimana? Sudah gitu unsur-unsurnya. Penyidik akan memproses itu. Ketika emang sudah terpenuhi unsur-unsurnya, maka dinaikkan prosesnya ke penyidikan. Seperti itu. Oke, itu Kasusnya. kan tadi misalnya nikah perkara terus cerai. Lah sekarang anaknya Mas. Anaknya itu aslinya kalau bapak ibunya berpisah itu berhak memilih atau orang tua yang memilih? Ikut siapa? Betul. Kalau dua kadang kan satunan. Iya. Kalau ganjil gimana? Sebenarnya gimana sih? Anaknya yang memilih atau orang tuanya yang menentukan itu? Jadi gini Mas. Jadi menurut kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz kalau bahasanya, itu hak pengasuhannya di tangan ibu. Kecuali Otomatis ini. otomatis ya. Kecuali? Ibunya satu misalnya emang sakit berat, Oke. ya kan? Gila, Oke. boros, gitu kan? Yang pada intinya adalah tidak sanggup untuk mengasuh. Kondisi-kondisi tidak sanggup mengasuh. Ini Tidak kan sanggup. mengasuh kan Iya. sakit kan nggak mungkin bisa mengasuh. Gila kan nggak mungkin bisa mengasuh. Dalam kehidupan dia boros atau berperilaku yang tidak baik kan tidak bisa mengasuh. Maka itu bisa dialihkan kepada bapak. Berarti kalau ibunya nakal atau dia baik, Iya, itu dibuktikan gitu kan. Ibunya tiap malam main ke klub gitu misalnya gitu kan. Atau mungkin gonta-ganti pasangan, itu kan sudah melihat ya tidak pantas gitu kan. Nah, akhirnya itu bisa dialihkan ke pengasuhannya bapak. oke. Tapi kalau anak yang usianya di atas 12 tahun, dia boleh memilih mau ikut bapak atau ikut ibu. Tapi untuk masalah nafkahnya sampai usia umur 21 itu tetap ditanggung oleh bapak. Itu menurut ini ya ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kalau untuk 1 tahun. untuk Maksimal. nafkahnya ya, nafkahnya ya. Anaknya kalau ibunya sudah enggak ya karena cerai ya. Iya, itu kan untuk nafkahnya. Ibunya Oh, udah yes. Kalau- nggak ada kewajiban nafkah lagi Berarti ibu, gitu. kalau anaknya ikut bapak berarti ya Ya, langsung Ya, bapak. sudah itu, internal sudah. lah, Iya, di rumah sudah masing-masing. menjadi tanggung bapak semuanya. Tapi kalau ikut di ibu kan maka tetap melalui ibu gitu kan. Tetap melalui ibu. Tapi bukan nafkah ibunya, tapi nafkah anaknya gitu loh. Itu untuk masalah di anak gitu loh. Nafkah atau anak. Memang yang sering terjadi tadi seperti saya ceritakan di awal ngobrol-ngobrol santai tadi. Jadi kadang-kadang kan
suami istri itu mantan suami istri rebutan anak gitu kan. Biasanya gitu. Iya, sebenarnya gitu. Nah, itu sekarang kan sudah diatur nih dalam SEMA terbaru. SEMA 1 tahun 2022. Baru kemarin. Baru kemarin. Jadi terkait pada masalah eksekusi anak. Nah, itu kan sering kan kalau Rebutan. iya rebutan nih, ibunya yang megang hak asuh tapi anaknya dipegang oleh bapak. Sehingga ibunya mengajukan permohonan eksekusi. Kayak barang ya, Eksekusi apa? Ngambil berarti, diambil gitu kan, diambil dengan bantuan aparat gitu kan. Iya. Nah, sekarang dengan SEMA itu mengacu pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ketika ada permohonan eksekusi, tapi anak itu nggak mau ikut ya dieksekusi, maka itu eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan, non executable. Nggak boleh dilaksanakan. Iya, Dia senolak ya. ngelak. Nggak mau, aku mau ikutnya bapak gitu kan, nggak boleh dipaksakan. Eksekusinya batal. Nah, gitu loh. Atau sudah mau mengajukan eksekusi 2 kali, nggak ketemu nih anak di mana gitu kan, itu juga non executable. Maksudnya Jadi- nggak ketemu nih anak ini lari ndak Iya, kemana gitu kan, iya nggak bisa itu. Dan juga Berarti- sekarang itu benar anak itu benar dilindungi ya sekarang itu ya. Contoh seperti ini, misal tadi kan nafkah anak Iya. kan dijatuhkan kewajiban kepada bapak. Bapak ya. Gitu loh. Tapi kan banyak faktanya, meskipun dijatuhi putusan bahwa si bapak harus menafkahi anak, kenyataannya kan nggak kasih Nggak kadang-kadang. sesuai ya. Ya, nah itu kan dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak itu bisa dipidanakan si bapak, dilaporkan pidana penelantaran anak karena tidak menafkahi anak. Atau sekarang di SEMA itu juga terbaru itu si ibu itu bisa mengajukan eksekusi atas harta bapak untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak. Gitu loh. Jadi bisa dieksekusi sekarang nih harta boleh bapak nih, dipaksa. tapi paksa nih untuk anaknya gitu loh. Jadi benar anak terlindungi Oke. sekarang itu. Kalau tadi ibu ini dalam artian ibu yang baik, bapaknya tapi tidak baik. Tapi kalau dalam proses cerai tadi diputuskan ibunya yang tidak baik, Mas. Anaknya ikut bapak. orang tua, tapi bapaknya tidak bisa menafkahi kan, namanya ekonomi kan naik turun gitu. Nah kalau itu Ibu kan nanti berhak eksekusi tidak itu? Enggak, gini nih. Jadi kalau ibu emang dibuktikan ternyata tidak pantas untuk mengasuh anak, Oke. sementara bapak juga tidak pantas mengasuh anak, maka dia akan naik Apa yang naik? naik hak asuhnya itu. Oke, naik ke Nenek, kakek. Oh. Gitu. dari siapa? Biasanya dari ibu. Harus dari ibu dulu. Gitu. Tanpa melihat yang pantas, lebih pantas ibu atau ayah naiknya hak itu Tapi ya? kan dalam pembuktian itu biasanya kan tetap ada yang lebih pantas. Oke. Kalau dari sisi ekonomi itu ya nama ekonomi itu bisa ini ya diusahakan lah gitu ya. Iya. Kalau untuk anak itu tetap bisa. Itu. Karena banyak yang berdalih bahwa tidak sanggup gitu kan, hanya bisa nafkahi anak 400.000 karena itu kan nggak masuk akal. Berarti memang sudah tidak ada tanggung jawabnya terhadap anak. Iya, Seorang bapak itu. Karena emang ada tuh Mas, ada. Ini perkara saya di Gunung Kidul ini. Suami itu nggak pernah nafkah, jadi yang benar batang panting tulang itu adalah si istri. Jadi ketika kita mengajukan proses gugatan cerai, itu si suami dalam mediasinya cuma mengatakan sanggup menafkahi anak 400.000 per bulan. Ya, istri udah Dan 100.000. 400.000. 400. 400.000 Seluruh anak? Untuk 2 orang anak. Bukan satu anak. Bukan satu anak, 2 orang anak gitu kan. Istrinya udahlah Pak Ari gitu kan. Saya juga selama ini nggak pernah nafkahi kok. Tak terima aja. Terus saya juga nggak yakin dia akan memenuhi. Bener, nggak nafkahi. 4.000 itu aja nggak pernah dikasih. Tak bilang, itu dirimu kalau mau lapor polisi bisa loh. Oh nggak usah, nggak perlu. Dia hanya pengen pisah aja. Dulu kan umumnya anak itu ikut ibu ya, tapi sekarang kan termasuk artis kan juga ada cerai tapi anaknya ikut bapak kan ada beberapa. Ada. Bahkan seneng ikut orang tua bapak daripada ibu kan. Betul, ada. Banyak gitu loh. Yang artis yang kita ya nggak usah sebut namanya gitu kan. Jadi hak asuhnya sebenarnya di ibu. Hak asuhnya, tapi anaknya dipegang oleh bapak. Bahkan ibu pun nggak bisa ketemu sama si anak tadi gitu loh. Tapi tetap itu kan kita lihat ke anaknya. Anaknya ikut siapa? Disitulah tidak bisa dipaksakan. Inginnya si anak. Ingin si anak. Maka di sini memegang teguh asas kepentingan terbaik untuk anak. Dari independen anak ini. Ya, jadi boleh yang mana nyamannya anak gitu loh. Nggak bisa dipaksakan. Karena kalau saya ya menghadapi kasus hak asuh anak udah berapa kali gitu loh. Sampai masuk ke polsek pun sudah gitu kan. Gara-gara rebut-rebutan gitu. Rebutan maksudnya rebutan kumpulan Rebutan rebut secara anak, fisik di rebut polsek. Iya. Ada ya? Jadi rebutannya itu jadi gini, Secara emosi. klien saya di luar kota, klien saya yang laki-laki. Heeh. Jadi hak asuh itu kan di ibunya, di perempuan nih. Ya.
Tapi yang si bapak klien saya itu anaknya di tangan dia, dibawa ke Sumatera sana, gitu kan. Akhirnya ibunya datang, tapi melalui perantara kakaknya. Diambil, dibalikin lagi sini, gitu kan. Dicari lagi ke sini. Ketemulah di sebuah tempat, gitu kan. Akhirnya berebutan kan, teriak-teriak, gitu kan. Akhirnya diamankan di polsek. Anaknya. Mereka, Oh, mereka. orang tuanya, semua jadi diamankan di polsek. Anaknya umur berapa ini, Mas? Anaknya kemarin umur 10 Tahun. tahun. Tapi diamankan di polsek, diamankan ya, bukan ditahan ya. Iya. Jadi bahasa kemarin dari pihak kepolisian, Mas tolong didamain aja gitu kan. Kalau bisa segera keluar dari sini gitu ya. Ya karena ini ranah keluarga gitu loh. Ini sudah ranahnya keluarga. Saya pernah ngobrol sama teman, Mas, punya istri 4. Wih, mantap ya. Katanya sah secara agama semua. Nah, bukan berarti saya ingin istri 4 ya. Ya. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Boleh, Nah, enggak ada yang ngelarang. berarti secara sisi agama itu boleh, oke. Sekarang Boleh. sisi negara. Berarti 4 boleh. misalkan istri yang keempat itu harus persetujuan istri 1, 2, 3 tanda tangan semua atau gitu, Mas. Gimana? Kan istrinya 4 nih. Ya. Kalau kawin kedua kan Ah. persetujuan istri yang pertama. Ya. Apakah kalau kawin yang keempat istri ke 1, 2, 3 juga Ya. harus menyetujui secara resmi? Pada dasarnya kan itu diatur tentang permohonan izin poligami. Oke. Nah, berarti izin poligami itu kan adalah persetujuan dari istri sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, Sebelumnya berarti seluruhnya apa salah satu? seharusnya seluruhnya dong seharusnya. Seluruhnya. Kalau itu sah gitu kan. Heeh. Nah, jadi tergantung dari pengacara agama nanti dalam memutusnya. Jadi kan memang itu sebenarnya untuk melindungi sebenarnya ya, melindungi hak perempuan gitu loh. Seperti itu. Mau poligami, Mas? Enggak apa-apa. Saya satu aja. Satu aja keliputan. Ya inilah emang apa yang namanya Dinamika. dinamikanya keluarga gitu ya. Dengan keluarga. Kebetulan saya emang kalau ditanya perkara apa yang paling banyak ditangani, ya perkara cerai gitu. Oke. Apalagi kemarin pas pandemi ya, wah pandemi itu cerainya itu bisa berkali-kali itu. Kebanyakan karena kasus apa, Mas? Ya karena kan waktu di pandemi kan banyak di PHK, Karena gitu ekonomi kan, berarti. ekonomi gitu loh. Sehingga kadang-kadang ketika si suami di PHK, suami nggak bisa bangkit lagi, drop gitu kan, nggak mau cari kerja. Ya akhirnya kan istri yang cari kerja. Lama-lama nggak tahan ya jadi gugatan cerai. Kan rata-rata per kabupaten itu ribuan ya, 1.000 sampai 2.000, bahkan dari 2.000 sampai 3.000 ya. Ada 2000 sampai 3000 Nah, betul. itu rata-rata secara persentase yang menggugat banyak wanitanya atau lelakinya, Mas? Kalau untuk persentase kita nggak lihat data ya, Heeh. saya nggak bisa lihat data dari pengadilan. Tapi yang saya tangani itu banyak perempuan Yang menggugat yang menggugat. Yang saya tangani banyak Faktornya? perempuan. atau yang di Atau Faktor macam-macam, Pak. Jadi ekonomi ada, kekerasan juga ada, gitu kan. Terus juga kadang-kadang memang belum siap mental. Contoh di satu kabupaten di DIY itu banyak pernikahan usia muda. jadi ini Tekan dini. Jadi yang bawah umur 20 sehingga akhirnya butuh apa namanya? Permohonan dispensasi nikah dan segala macam gitu kan. Sehingga ketika menjalani kan memang nggak siap kadang-kadang secara mental ya, akhirnya yo cerai. Macam-macam sih kalau untuk faktornya ya, tapi memang kebanyakan yang saya tangani rata-rata ekonomi. Iya. Yang menggugat kebanyakan wanita. Wanita. Nah, itu gimana kalau masalah faktor ekonomi itu? Misalnya si suami kan memang Kan relatif ya ekonomi. iya relatif ya ekonomi ya, tapi dia nafkahi itu meskipun kurang. Iya kan? Nafkahi itu kurang gitu. Itu Iya, gimana? Mas. Dan? Islam. Iya, boleh enggak tuh istrinya? itu Gugat. ada, Mas. Jadi fikih itu minimal nafkah itu ada. Oh, ada ya? Ada. Apa itu? Kan kita Tidak, UMR. misalnya Apa berdasarkan gram emas atau apa? Makanan misalnya 1 mut gitu. 1 mut berapa? Satu mut cuma sidik ya. ya. Ada sekilo. Nggak Ini ada, ya, satu iya. gram ini ya. Ah, 1 mut per apa, Mas? per hari. Iya berhari. Minimal setiap hari berarti bisa memberikan Untuk hidup. itu. Jadi maksudnya nafkah yang cara fikih tidak terus nafkah yang berlebihan dalam arti itu. Gaya hidup itu. Enggak. Karena kan ada nafkah itu kan tidak terbatas pada pangan kan, tapi juga kiswah. Nah, jadi kan terkadang kan gini, maksudnya persepsi fikih dengan Iya. hukum Iya, positif. negara itu Ah, kadang beda. Beda-beda. Nah, fikih kan misalnya kok macam pakaian, ya penting ada yang dipakai sudah cukup, Mas. Misalnya kok walaupun tidak pakaian yang terlalu banyak, Ya. misalnya kan sudah cukup, Mas. Makanan juga seperti itu, minimal setiap hari bisa memberikan 1 mut cukup. Berarti ini sangat sederhana cara fikir.
hanya ya itu mau. Terkadang memang satu sisi hukum positif dan hukum syar'i itu kadang itu ada gap, sing kadang yo Betul. yo angel barang. Betul, betul. Iya, Sering emang ya, banyak ya. ya. Sampai itu kan di apa Rasul apa Muktamar itu juga ditanyakan. Jadi ketika ada istilah perbedaan antara hukum positif dengan hukum syar'i itu gimana kan pernah dibahas seperti itu. Itu gimana Mas hasilnya? Solusinya apa solusinya? Nek Solusinya. sing dari hasil muktamar itu ya intinya gini, ketika hukum positif itu sesuai dengan syariat ya harus dipakai. Oke, kalau berbeda Kalau Berbeda. berbeda ya tidak bisa mencari syariat berbeda misalnya kan. Heeh. Misalnya gini, misal dia secara lisan wis mentalak istrinya di rumah. Oke. Tapi secara hukum formal belum dianggap. Lah ini kan berarti kan nek cara syar'i yang dipakai tetap yang di rumah kan. Sejak talaknya ya. Iya, di rumah itu yang dipakai. Walaupun secara formal itu belum dianggap. berarti patokan tertingginya harusnya hukum Islam itu. Iya, syar'i. Nek sini Hukum positif negara hanya mengesahkan yang terjadi secara syar'i tadi. Cuman kan ketika talak itu sudah dijatuhkan berkali-kali tapi dia belum mengajukan secara resminya ke Pengadilan Agama, kan kalau memang kita mengacu pada tadi hukum syar'inya, berarti kan kalau mohon maaf kalau mereka masih melakukan hubungan kan jadinya jatuhnya zina. Iya, iya. Nah, itu yang kita tidak tahu. hukum akibatnya kan. Ya, itu yang agak jadi ada butuh kehati-hatian tadi gitu. Seperti itu. Ya, sekarang memang Indonesia lagi bisa dikatakan sedang ini ya mengalami sebuah apa konflik ketahanan keluarga. Iya, konflik ketahanan keluarga. Nggak ada di sana. Di barat malah lebih banyak perceraian. Ya, maksudnya sekarang Cuma semakin cenderung naik gitu. cenderung naik ketahanan keluarga. Dan cenderung menjadi biasa. Kayak kalimat selingkuh, cerai itu Iya. kan dulu kan kalimat sakral kayak gitu kan. Betul. Sekarang Sekarang malah mudah gitu mudah ya. diucapkan, Iya. mudah didengar. Terus diekspos kemarin. Biar kata diekspos Dan- media nih. Kadang itu menjadi candaan, tidak malah menjadi beban di hati gitu. Betul. Malah di TikTok itu bangga gitu ya, pegang Iya. cerai gitu ya. Malah ono kadang pirang tahun nabi bojone wong ketahuan apa ora ngono. Iya, iya. Ada Pak Untung. Dengar aja. Loh, Sedang memahami gitu kan. Jangan sampai terjadi gitu. Ya, ya, ya. Ya, hukum keluarga itu tidak ada habisnya. Udah ada ya. Betul. Saya sendiri kalau apa baca itu maksudnya hukum keluarga cerai itu ngeluh aja. Iya, betul. Rumit memang. Maksudnya itu kita mempelajari itu masalahnya satu sisi banyak ulama apa istilahnya pendapatnya itu kan tidak hanya satu. Sama sini beda-beda. Tadi saya bilang tadi Ngeluh. Nah, Maksudnya itu kita tidak bisa. ada yang bilang, ada yang ulama pernah saya juga lihat di sebuah ini ya media sosial itu mengatakan tadi kalau seandainya suami belum menyatakan talak, istri mengajukan gugat cerai gitu kan, maka tidak sah katanya. Wah, Secara ada yang berpendapat ini. Mas. pendapatnya gitu kan, tapi ada yang berpendapat ya kalau sudah masuk ke pengadilan maka itu sudah sah gitu kan cerainya gitu loh. Nah, itu ya kan ya, bagi kita yang awam soal agama ini kan Iya. kadang-kadang kita nggak tahu ini yang benar yang mana gitu kan, nggak ngeri juga itu. Kalau tentang ortogeni itu 50-50 Mas, gimana? Gunung gini nih menarik nih. 50-50 secara penilaian atau secara kalau tanah luasan? Kebetulan saya lagi nangani perkara gunung gini nih di Yogyakarta gitu kan. Jadi kan kita akan lihat dulu nih, ketika ada setelah perceraian banyak orang mengatakan bahwa harta itu pasti gunung gini, nggak selalu gunung gini. Oke. Karena kan harta itu akan terbagi menjadi apakah itu harta bawaan atau gunung gini. Oke. Harta bawaan itu adalah harta yang didapat sebelum terjadinya perkawinan. Jadi Mas Burham nih sebelum nikah udah punya rumah duluan. Entah itu hasil sendiri atau warisan. Iya. Terus nikah. Maka itulah harta bawaan dan tidak bisa dibagi. Kalau sudah menikah baru dapat warisan, Tetap harta bawaan. bawaan. Jadi meskipun sudah menikah, jadi harta bawaan itu kan adalah harta perolehan yang berasal dari didapat sebelum pernikahan atau didapat dari warisan atau hibah. Oke. Meskipun warisan hibah itu didapat setelah pernikahan, itu harta bawaan. Oke. Ah, Itu mudah berarti. Kalau kasusnya harta bawaan dijual tambah modal berkembang tapi akhirnya cerai. Nah, bedakan bawaan dan enggak. Gimana? Misalnya seseorang dikasih tanah orang tuanya, Ya. dijual tambah modal. Tanah satu menjadi 10 berarti. Ah,
Nah, itu otomatis jadi gonogini semua atau Tetap tidak? harta bawaan. Karena perolehannya. Kayak kasus ini sudah putus nih, sudah diputus sama hakim. Jadi klien saya tuh yang si suami ya. Heeh. Suami punya tanah nih Oke. di daerah Jakal gitu ya. Setelah menikah, tanah tadi dijual. Oke. Dibangunkanlah, dibeli tanah, ada rumah di daerah lain. Oke. Gitu loh. Sudah nikah nih ya. Heeh. Nah, tapi dia dapat dari menjual harta dari yang dulunya. Oke. Nah, akhirnya sekarang juga sama istri nih, karena sudah cerai. Istri minta dibagi dua. Ya. Karena kita bisa Berarti membuktikan- berkembang ya tanah yang Iya, baru ini ya. sudah ada tanah baru gitu kan, tanah baru Menghasilkan dan berkembang. tapi dia dapat dibelinya dari perolehan jual tanah lama. Oke. Nah, sehingga hakim menilai itu harta perolehannya adalah dari harta bawaan. Perolehan, sehingga ditetapkan sebagai harta bawaan. Gitu loh, perolehannya. Entah itu nilainya berkembang atau menyusut. Iya, tetap. Karena perolehan untuk membeli itu dari harta bawaan. Nah, gonogini itu sempat terjadi juga ada jurisprudensi ya, tidak selalu bagi 50-50. Tapi bisa jadi kontribusi. Contoh nih, Ya. ketika dalam masa pernikahan gitu kan, masa pernikahan terjadi suami istri beli rumah. Tapi yang ternyata dibuktikan yang uangnya itu dari si istri yang banting tulang. Si suami banyakkan nganggurnya gitu loh. Nah, Modalnya dari istri. modal istri. Jadi ketika adanya gugatan gitu kan untuk gonogininya, hakim mengabulkan si istri dapat 80, suami 20. Karena kontribusi istri yang lebih banyak berperan, seharusnya yang suami yang seharusnya menjadi nafkah malah nggak memberikan nafkah, akhirnya istri yang lebih banyak. Itu jurisprudensi Mas ya. Jurisprudensi itu kan berarti putusan hakim ya, yang jadikan pedoman untuk memutus Hati perkara. nurani hakim. Iya, berdasarkan putusan hakim. Nah, terkait pada kepemilikan SHM. Nah, jadi ini juga banyak nih, ini contoh artis saja ya. Jadi dia beli tanah rumah itu setelah nikah gitu kan. Setelah nikah atas nama dia. Duit dia. Oke. Tapi duitnya kan dapat pada saat emang dia sudah menikah, hasil pekerjaan dia. Ketika cerai itu Ya kan ini dia satu orang atau berdua? satu orang yang Oke. belinya, tapi kan waktunya menikah. Ya. Jadi ketika cerai, gonogini bagi dua. Ya. Istrinya protes, ya tapi tetap diputus bagi dua karena dibuktikan bahwa rumah itu dibelinya pada saat pernikahan. Meskipun rumah itu, tanah itu diatasnamakan nama dia, si istri, gitu kan, yang beli juga si istri, tapi dibelinya pada saat pernikahan, maka jadi harta bersama. Iya, harta bersama. Karena sumbernya bukan bawaan ya. Bukan bawaan. Karena tabungan dari hasil pernikahan. Setelah pernikahan, itu gonogini. Jadi ya gonogini juga sering selain hak asuh anak ya, gonogini menjadi perkara yang ya momok juga pasca perceraian. Benar. Apalagi kalau hasilnya banyak, wah itu tambah ribet. Nah. Oke. Nek pranikah itu apa Mas? Dari sisi Islam ada pranikah ada Mas? Perjanjian pranikah. Ada. Enggak ada. Ya, Tidak ada. ya. Tapi ada Mas. Iya. Gini misalnya kan kaitannya dengan fase pembatalan nikah. Kan misalnya itu ada misalnya ada janji sebelum akad atau ketika pas akad. Misalnya gini. Sebelum akad nanti ketika setelah nikah kok misalnya si perempuan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya kok tidak perawan sama itu bisa ada janji semacam itu. Jadi memang ada, tapi sifatnya kaitannya dengan misalnya istri Fleksibel ini, apapun yang dijanjikan masih gitu ya. adanya aib yang tidak sesuai dengan harapan suami. Tapi sekarang kan tidak seperti itu kan. Ini kan misalnya nanti cerai tidak Lebih ke materi kebanyakan. Kadang-kadang kan perjanjian nikah itu untuk melindungi satu sama lain. Contoh misalnya kayak pada utang piutang, misalnya gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika ada utang suami ikut ditanggung istri gitu loh. Loh, itu kan Mas ya. Tadi ya, harta yang diperoleh harta kan bisa jadi harta bertambah atau berkurang menjadi utang. Betul. Baik itu atas nama sendiri, itu kan otomatis jadi bersama. Betul. Harta bersama itu tidak selalu aset. Utang juga harta tuh. Iya betul. Jadi harta bersama, utang bersama. Oke. Utang nomor 2. Tapi ketika ada perjanjian pranikah, utang bisa dipisahkan. Makanya dalam Oke. di kalkulasi hukum Islam itu terkait pada harta bawaan atau harta bersama, nanti di ujungnya itu ada kecuali ditentukan lain. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Ada yang bisa dimenangkan Nah, atau dikecualikan lah. Karena itu berarti kecualikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perjanjian pranikah oleh mereka berdua. Oke. Gitu loh. Untuk melindungi aset masing-masing kadang-kadang.
Nah, ini Mas, kan ada juga ya orang yang nabung KPR, nabung rumah sebelum menikah, akhirnya menikah ditempati, terus berdua ngangsure jadi monis sendiri, bareng-bareng. terus jadi berdua, terus Maksudnya cerai. bareng-bareng, Nah, ya. itu haknya gimana? Ya, kebijakan hakim, hati nurani hakim lagi. Selesaikan dulu di banknya dulu KPR-nya. Kalau itu belum selesai, maka belum bisa gonong gini. Gitu ya. Iya. Ketika ada masalah sangkut dengan pihak ketiga, maka belum bisa gonong gini. Padahal ngangsur rumah kan sampai belasan tahun ya. Iya, belum bisa. Jadi ketika dia nggak gonong gini, Betul loh. tapi ternyata masih dalam agunan di bank, nggak bisa. Selesaikan dulu dengan pihak ketiga. Berarti selesaikan dulu, maksudnya berarti miliknya Lunasi yang dulu. atas nama pertama Lunasi tadi dulu. sebelum menikah. Bukan lunasi dulu. Jadi hal nilai. Jadi hak milik dulu, baru bisa dibagi dua. Oh, oke. Bagi duanya berarti siapa? Ya sesuai persentase tadi ya. Tergantung Harusnya ya. pembuktiannya. Kalau Pembuktiannya. ya kalau memang tidak ada pembuktian terkait pada kontribusi, maka bagi dua. Oke. Sudah 1 jam ternyata. Ya, jadi gitu ya untuk hukum keluarga Mas ya. Memang aduh menarik gitu loh. Kalau untuk ngomongin soal keluarga, ya mudah-mudahan kita yang di sini insya Allah mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah lah. Amin, amin. Oke. Ada yang lain ada? Penutup. Terima kasih waktunya Mas Heri. Yuk sama-sama Mas Burhan. Ayo, Mas Ayo, Agus. Mas Yuk, Untung. kita nikmati. Yuk, Mas Siap. kameramen, matikan. Ikut konsumsi